Tatap muka kali ini kita akan membahas mengenai Simplified Memory Bounded A*, masih di topik pencarian. Dan BIM A*. Jadi ada dua topik yang akan kita bicarakan, sehingga kita mulai agak cepat. Yang pertama mengenai SMA Star. Ya, SMA Star ini sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk A*, untuk kondisi memori yang terbatas. Jadi sama dengan yang minggu lalu, iteratif untuk kondisi memori yang terbatas. Namun di sini SMA Star ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari iteratif deepening yang boros dalam waktu. Catatan bahwa karena ada pembatasan memori, maka SMA Star itu komplit dan optimal jika ada syaratnya, jika solusi yang dicari itu berada pada level yang lebih kecil. Level yang lebih kecil dari jumlah simpul maksimum yang diizinkan. Oke, kemudian ada fungsinya. Fungsinya di sini adalah fs pakai pointernya ini saja. Mana ini pointernya? Ya. Fs itu adalah maksimum dari biaya dari parent node dan penjumlahan antara biaya sebenarnya ditambah biaya perkiraan. Biaya perkiraan. Fn itu biaya pada parent node, Gs itu biaya sebenarnya dari node awal ke node S, dan As itu biaya perkiraan dari node S ke node tujuan. Oke, kemudian Fcost itu akan diupdate jika parentnya sudah, suksesor dari parentnya sudah dibuka semua. Itu adalah minimum dari fungsi semua simpul pada scenario open. Kemudian akan Fcost itu akan menggantikan nilai Fs ini untuk semua suksesornya, ancestornya, untuk semua parentnya. Nanti kita lihat. Oke. Ada juga ketentuan jika semua suksesor sudah di memori, maka kita keluarkan parentnya dari open, dari scenario open, tapi tidak menghapus dari memori. Nah, kemudian kalau memori penuh, maka kita akan menghapus simpul dengan cost yang terbesar atau simpul terburuknya. Jika ada dua atau lebih yang cost terbesar, maka carilah simpul yang terdangkal. Kemudian kita keluarkan dari parentnya. Jika parentnya sudah berada di open, maka parentnya tidak berada di open, maka masukkan parentnya ke open.
Nah, ini algoritmanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada pengecekan. Jika semuanya sudah dibangkitkan, maka akan memperbarui fcost dengan nilai yang fs yang lebih kecil. Jadi fs ini akan menggantikan fcost-nya. Kemudian tolong ini siapa ini di mute dulu ya. Siapa ini? Hilaria. Oke, Pak sudah mute. Oke, kemudian jika suksesornya sudah ada di memori, maka keluarkan dari antrian. Ini jika memori penuh, yang tadi ya, hapus simpul terburuk, keluarkan dari parent, masukkan parent ke queue, jika sudah keluar dari queue. Oke, ini contoh kasusnya. Masih yang sama, mau mencari rute dari S ke G, dengan biaya real adalah jarak antar simpulnya, kemudian biaya perkiraan ini adalah perkiraan garis lurus, kira-kira seperti itu. Kemudian dengan batasan memori hanya bisa mengisi atau bisa menampung 6 simpul saja di memori. Nah, maka kita lihat langkah pertama ini S dibuka, kemudian kita hitung FS-nya, biaya pada node S-nya adalah maksimum dari 0 ini karena parent-nya tidak ada, kemudian GS tambah HS ini adalah GS-nya ini 0, HS-nya ini 80, sama dengan 80, maka karena hanya ada satu node di sini, maka F-cost-nya akan dicari minimum dari 80, dari 1 sampai 80. Antriannya akan berisi S. Antrian akan berisi S. Oke, kemudian langkah kedua, semua suksesor dari S akan dibuka, yakni A, B, C, D, E. Semuanya dibuka. Memori akan berisi S, kemudian kita hitung fungsi biaya untuk semua simpul suksesor S. Sini FA adalah 90, maksimum dari 80 ini adalah FS, parent-nya. GA tambah HA itu 90, 10 ditambah 80. Nah, kemudian kita hitung juga untuk FB, FC, FD, dan FE. Masing-masing dapatnya 85, 100, 120, dan 84. Oke, selanjutnya akan dicari F-cost untuk S, kita perbarui F-cost-nya adalah minimum dari semuanya ini. Minimum dari 90, 85, 100, 120, 84. F-cost-nya adalah 84. Nah, kemudian S kita keluarkan dari memori. Memorinya akan kita keluarkan dari antrian, memorinya akan berisi S, A, B, C, D, E. Di sini 6 simpul, masih bisa. Oke, selanjutnya kita pada posisi ini yang tadi. Selanjutnya suksesor dari E kita buka. Suksesor dari E, ini posisi kita terakhir, S, A, B, C, D, E. Suksesor dari E kita buka, karena E ini adalah simpul terbaiknya. Yang pertama suksesornya adalah D. D dengan biaya 110. 110. Kita perhatikan bahwa di sini memori penuh, ini memorinya sudah isi 6. S, A, B, C, D, E. Maka kita harus menghapus satu simpul yang terburuk. Nah,
Nah, di sini simpul terburuknya adalah D dengan nilai 120. Kita hapus D ini, kita masukkan D yang ini. Ya. Jadi D ini dihapus, D ini masuk. Selanjutnya suksesor kedua dari E kita buka, yakni C. Ya, dengan fungsinya 130. Nah, karena semua suksesor dari E ini sudah dibuka, semua suksesor dari E ini sudah dibuka, maka kita update biaya F-cost dari E, yakni minimum dari semua suksesornya, minimum dari 110 dan 130 adalah 110. Selanjutnya, kita update F-cost dari S. Karena E ini sudah diperbarui, F-cost-nya tadi 84 sudah diperbarui menjadi 110. Itu artinya kalau jalur melalui E, ini yang terbaik adalah 110. Yang terbaik itu 110. Bukan lagi 84, tapi 110 sampai di D. Ya, selanjutnya kita update F-cost dari S, yakni 85, itu minimum dari 90, 85, 100, 120, dan 110. Oke. Kemudian karena J ini mau masuk ke memori sudah penuh, maka kita harus menghapus yang ada di memori sini. S, A, B, C, E, D, kita hapus. Kita hapus yang terburuk, yakni D ini, 110, kita hapus. Ya, kita hapus 110. Kita masukkan J. Kita masukkan J. Jadi J ini kita keluarkan, kita masukkan J. Oke, langkah keempat, kondisi terakhir kita seperti ini. Di sini kita tidak lagi menggambarkan simpul D. D di sini kita tidak gambarkan lagi. Ini kondisi terakhir kita. Memorinya akan berisi S, A, B, C, E, J. Nah, dengan nilai FA 90, 85, 100, 110, 130. Kemudian suksesor dari B ini sebagai simpul terbaik kita buka, yakni A dengan nilai 115. Kemudian kita harus menghapus yang terburuk di sini karena sudah penuh ya. Kita harus hapus J 130. Hapus J, masukkan A. Masukkan A. Ya. Masukkan A. Ini A kita masukkan. Selanjutnya suksesor B yang kedua yakni F kita buka 100. Oke, 100. Karena memori penuh, maka kita hapus juga yang terburuk. Yang terburuk sini adalah A. Kita hapus A, 115. A, tempat A digantikan oleh F di memori. Selanjutnya, suksesor ketiga dari B, yakni K, kita buka dengan nilai 105. Dengan nilai 105. Nah, karena semua suksesor B ini sudah dibuka, maka F-cost dari B kita update menjadi 100. Begitu juga F-cost dari S kita update jadi 90. Nah, kemudian ketika K mau masuk memori sudah penuh, maka kita hapus simpul yang terburuk. Di sini simpul terburuk adalah E. Jadi FE, E ini kita hapus, kita gantikan dengan K. Hapus, kita gantikan dengan K. K baru masuk. Oke, selanjutnya kita ke langkah kelima, kondisi terakhir seperti ini. Yang tadi A di sini sudah
tidak kita gambarkan lagi, dan E di sini tidak kita gambarkan lagi. Memori akan berisi S, A, B, C, F, K. S, A, B, C, F, K. Ya, selanjutnya A sebagai simpul terbaik, kita buka suksesornya yakni G. Kita hitung fungsinya ada 100 di sini. Karena memori penuh, maka yang terburuk kita harus hapus di sini. Kita harus hapus. Di sini K kita hapus. K kita hapus. Kemudian G kita masukkan. Kita buka suksesor yang kedua, B. Selanjutnya kita update F-cost dari A, karena semuanya ini sudah dibuka. Update F-cost A, yakni minimum dari G dan B. FG dan FB, yakni 90. Demikian juga kita update F-cost dari S, di sini 90. Kemudian B ini mau masuk karena penuh, maka kita harus hapus simpul yang terburuk. Di sini simpul terburuknya 100. 100 kita hapus C. Di sini ada FC dan FF. Ini 100 sama, kita hapus yang paling dangkal. 100. Ya, B masuk menggantikan tempat dari C. Jadi C di sini, C-nya di sini. Selanjutnya di langkah ke-6, ini C-nya kita tidak tulis lagi. Ini K juga tidak kita tulis lagi. Di langkah ke-6, memori akan berisi SAB, FGB. Dengan biayanya sekian. Ya, B sebagai simpul terbaik, kita buka suksesornya, yakni F, dengan nilai 95. Memori penuh, kita hapus. Oke, di sini memori penuh, hapus F dengan nilai 100. Di sini 100. Dan masukkan F dengan nilai 95. Nah, perhatikan di sini bahwa F ini dan G ini biayanya sama. Biayanya sama, levelnya pun sama. Biaya sama dan level sama. Ya, di sini di contoh ini kita pilih saja salah satu, misalnya F, di sini kita hapus. Nah, bisa juga G ini kita hapus, tidak masalah. F ini kita hapus. Kemudian kita masukkan F yang ini, yang 95. F ini akan dihapus, nanti muncul F di sini. F dihapus, ya muncul F di sini. Kemudian suksesor B yang kedua, yakni K, kita buka dengan nilai 100. Kita update F-cost-nya ini 95, kemudian A 95, kita update lagi S ini menjadi 95. Kemudian memori penuh, kita hapus yang terburuk. Di sini hapus yang terburuk adalah G. Kita hapus G, masukkan K. Nilainya 100. Oke. Di sini K sudah masuk. Oke, langkah ke-7 yang dihapus tadi sudah tidak kita gambarkan. G-nya sudah tidak ada, sini F juga tidak ada. Kondisi memori kita SAB, BFK. Dengan biayanya sekian, F sebagai simpul terbaik, kita buka. Suksesornya K dengan nilai 95. Kita update F-cost-nya. Minimum dari 95 adalah 95. Kita update lagi ke sini, sini tetap 95. Di sini memori penuh, sudah 6, memori penuh. Maka kita harus hapus satu. Nah, di sini kita hapus K. Nilainya 100, kita hapus. Oh, sorry. Ini harusnya hapus B ya. Ini salah ini. Oh, betul ya. Betul, hapus B dan masukkan K karena B ini sama
sama nilainya dengan K, tapi dia levelnya paling dangkal. Nah, kenapa kita hapus B yang paling dangkal ini? Karena dengan biaya yang sama, 100, kalau kita jalan itu, kalau di sini baru sampai di B, kalau di sini sudah sampai di K. Makanya level yang dangkal kita hapus. Kemudian ini K-nya masuk, K yang paling akhir ini masuk. Oke, selanjutnya kita tidak gambar lagi yang di sini, B. Memori kita S, A, B, F, K, K. Dengan biayanya sekian, K sebagai simpul terbaik, kita buka solusi suksesornya G, yang nilai 95. Kita update, F postnya 95. Ini update ke sini 95, 95, 95, 95. Memori penuh, maka kita harus hapus yang terburuk. Yang terburuk di sini adalah K dengan nilai 100. Kita masukkan G. Ya. Karena G adalah tujuan, maka pencarian dihentikan dengan rute terpendeknya SA B F K G dengan biaya 95. Oke. Nah, jadi itu pencarian menggunakan simplified memory bounded ASTAR. Ada beberapa poin di situ, bahwa yang pertama ada penggunaan fungsi maksimum, membandingkan antara biaya di parent dengan biaya di child-nya. Kemudian ada update F cost-nya, yakni minimum dari semua suksesornya. F cost itu minimum dari semua suksesornya. Kemudian ada pembatasan simpul di memori, di mana simpul terburuk akan dikeluarkan dari memori. Nah, itu prinsip dari SMA STAR. Seperti dijelaskan di awal, bahwa metode ini akan komplit dan optimal jika solusinya itu ada di batas kedalamannya. Nah, jadi misalnya, tadi mana ya? Share dulu yang tadi. Ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Karena tadi batasan memorinya itu 6, batasan memori 6, dan ini kebetulan bahwa solusinya juga ada di level 6, maka ketemu. Kalau kita batasi di sini 5 saja, memori ini 5, tapi solusinya ada di level ke-6, pasti tidak ketemu, pasti tidak komplit. Kenapa? Karena G ini tidak ketemu. S, A, B, F, K sudah memori penuh. G tidak bisa masuk lagi. Pasti tidak komplit, karena G ini sudah di luar batasan memori levelnya. Makanya ada syaratnya bahwa komplit dan optimal jika solusi itu, kedalaman solusi itu tidak lebih besar dari batasan memorinya ini. Ya, itu mengenai SMA STAR. Kemudian kita lanjutkan mengenai BIM A. Ini sudah ada peringatan 10 menit.
Nanti jika jika pertemuan ini terputus, nanti kita akan join lagi ya, lanjutkan. Kita lanjutkan dulu dengan sebentar. BIM Astar. Buka slide-nya dulu. Ya, kita lanjutkan dengan BIM Astar. Oke, BIM Astar juga merupakan pengembangan untuk kondisi memori yang terbatas. Cuma bedanya kalau di SMA tadi itu pembatasan pada simpul di memori, kalau ini pembatasan pada jumlah simpul di open-nya, di scenario open. Sedangkan di close tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita fokuskan pencarian pada simpul yang suksesornya punya biaya paling kecil. Kemudian bedanya lagi, kalau di SMA tadi itu ada update F-cost-nya itu, adalah mengingat biaya dari suksesor ke parent, jadi disimpan di parent-nya. Sedangkan di BIM Astar itu tidak ada. Jadi langsung hapus. Jadi tidak mungkin lagi lewat situ. Jadi kalau satu simpul sudah dihapus ya tidak mungkin solusi akan dicapai melalui simpul tersebut. Itu bedanya, fungsinya sama dengan Astar. Kemudian ini tadi sudah pembatasan simpul di scenario open. Nah, ini kalau dibatasi terlalu kecil, maka pencarian tidak optimal. Bisa saja artinya karena scenario open-nya itu kita batasi kapasitasnya terlalu kecil, bisa saja solusi yang kita temukan itu bukan merupakan solusi yang terbaik, tidak optimal. Tapi kalau terlalu besar, maka metode ini akan sama dengan Astar, tidak akan mengerucut gitu, tidak akan mengerucut. Misalnya dalam kasus kita itu cuma goalnya itu cuma 6 level gitu, ada di level ke-6, kita batasi scenario open-nya 20 simpul misalnya. Maka ini BIM Astar ini akan sama persis dengan Astar, kejadiannya akan sama persis. Karena tidak ada yang dihapus, scenario open-nya masih bisa tampung semua. Berarti sama dengan Astar. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini masih sama contohnya. Kapasitas open kita batasi cuma 4 saja. Cuma 4. Ini kalau kita batasi 20 berarti ya sudah. Langsung kita bilang contoh ini sama dengan Astar. Karena ini jumlahnya 2, 4, 6, 8, 10. Jumlah simpulnya saja tidak sampai 20. Kita batasi 20 sama dengan Astar. Oke, di sini contohnya 4 simpul. Oke, langkah pertama S, kita hitung biayanya sama dengan Astar. Open-nya akan berisi S, kemudian S terpilih sebagai base node. S base node. Nah, kemudian S kita pindahkan ke close. Langkah pertama. Selesai. S kita pindahkan ke close. Oke, langkah kedua, semua suksesor dari S ini kita buka. Oke, semua suksesor dari S kita buka. A, B, C, D, E. Ya, kita hitung biayanya. Nah, di sini simpul D ini karena ada 5.
Jadi A masuk, A, B, C, D, E ini mau masuk di open, tapi karena D ini yang terburuk, jadi dia tidak masuk. D tidak masuk. Opennya adalah A, B, C, E. Base node yang terpilih adalah E. Base node yang terpilih adalah E. E kita keluarkan dari open, kita masukkan ke close. Close akan berisi S dan E. S dan E. Ya. Selanjutnya ini tidak kita gambarkan lagi. E sebagai base node, suksesornya kita buka, yakni D dan J, 110 dan 130. Di sini J yang terbesar, yang terburuk, tidak kita masukkan ke open. J tidak masuk. Jadi hanya ada A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian ini akan terpilih B sebagai base node. B sebagai base node. Close-nya akan menjadi S, E, B. S, E, B. Ya, S, E, B. S, E, B. Ini J-nya tidak kita gambarkan lagi. Oke, langkah keempat. B sebagai simpul terbaik akan kita buka suksesornya, yakni A, F, dan K. A, F, dan K. Kita hitung biayanya masing-masing. Sekian. Biayanya masing-masing. Nah, perhatikan di sini bahwa karena simpul D ini yang terburuk, simpul D terburuk, dan simpul D ini sudah ada di open, maka D kita keluarkan. Kita keluarkan, kita masukkan A. D kita keluarkan, kita masukkan A. Kita masukkan A, ini tanda silangnya, animasinya, kecepatan ini ya. Kita masukkan A. A, C, F, K. Base node-nya adalah A yang ini. A yang ini. 90. Sorry, tadi animasinya itu kecepatan. Harusnya D ini kita keluarkan. Kemudian A ini tidak jadi kita masukkan. Karena dia juga yang terbesar. Tidak jadi. Di sini A ini boleh, K ini juga boleh. Kita pilih A yang tidak kita masukkan, K kita masukkan. Mau kita pilih A juga tidak masalah di sini. Nah, animasinya tadi kelewatan. Di sini A ini tidak jadi kita masukkan, jadi A, C, F, K. A, C, F, K. Oke. Close-nya akan menjadi S, E, B, A. S, E, B, A. Nah, kita keluarkan di sini, kita masukkan di sini. Jadi tinggal C, F, K. Ini waktunya kurang 1 menit. Nanti akan berhenti sendiri.